Jalan-jalan ke pasar malam, tidak lupa menunaikan sholat. Izinkan saya memulai dengan salam. Semoga yang menjawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu lagi di kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak. Selanjutnya para penonton yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zulia Rahmatika Amri dari kelas 1D dengan NIM 12401051040116 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, dengan harapan mahasiswa mampu menganalisa hubungan antar anak dan orang tua yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas pengertian atau definisi dari orang tua dan anak. Orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya, karena dari orang tualah anak-anak menerima pendidikan sebelum dia dimasukkan ke sekolah. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun, umumnya di masyarakat, orang tua diartikan sebagai orang yang telah melahirkan kita, yaitu ibu dan bapak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi dan pemikirannya di kemudian merupakan hasil dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan tiap-tiap anak. Anak adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik itu laki-laki, perempuan, ataupun unsa. Anak dalam perspektif psikologi merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang pertama itu ada tanggung jawab fisik berupa pemenuhan kebutuhan anak dan kesehatan anak. Yang kedua ada tanggung jawab emosional, yaitu kasih sayang dan dukungan emosional. Yang ketiga itu ada tanggung jawab dalam pendidikan anak, baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Yang keempat itu ada peletakan dasar-dasar agama. Yang kelima tanggung jawab sosial, yaitu mengajarkan bagaimana cara bersosialisasi kepada anak dan mengajarkan sikap-sikap positif seperti ramah, jujur, dan lain-lain. Selanjutnya ada dalil tentang anak, bahwa anak itu adalah amanah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasuluhu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah aspek fundamental dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Tanggung jawab ini mencakup berbagai dimensi, yaitu fisik, emosional, pendidikan. Dalam memenuhi kebutuhan fisik, orang tua harus memastikan anak mendapatkan nutrisi yang baik, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang aman. Selain itu, dukungan emosional yang konsisten seperti kasih sayang, perhatian, sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dan kestabilan psikologis anak. Di bidang pendidikan, orang tua memiliki peran krusial dalam mendukung proses belajar anak, baik melalui pendidikan formal
orang tua juga mengalami berbagai tantangan, seperti kondisi ekonomi, pengaruh teknologi, dan perubahan sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan tanggung jawab ini. Banyak terdapat masalah tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak di sekitar kita. Salah satunya penelantaran anak. Penelantaran anak adalah tindakan di mana orang tua atau pengasuh gagal memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Ini merupakan masalah yang serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Di antara dampak dari penelantaran anak ini, yang pertama itu ada kesehatan fisik dan mental. Anak yang dilantarkan cenderung mengalami masalah kesehatan, malnutrisi, dan kekurangan perawatan medis. Penelantaran anak juga dapat menyebabkan masalah mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perkembangan. Yang kedua itu ada perkembangan sosial dan emosional. Anak-anak yang mengalami penelantaran seringkali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Mereka mungkin mengalami rendah diri, kurang percaya diri, dan sulit mempercayai orang lain. Yang ketiga itu ada pendidikan. Anak yang ditelantarkan seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Hal ini dapat menghambat perkembangan intelektual dan mengurangi peluang mereka untuk sukses di masa depan. Terdapat beberapa solusi untuk permasalahan ini, yaitu yang pertama, edukasi dan penyuluhan. Memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam memenuhi kebutuhan anak. Mengadakan penyuluhan tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari penelantaran. Yang kedua, dukungan keluarga dan masyarakat. Membangun komunitas yang peduli dan siap membantu keluarga yang mengalami kesulitan. Mengaktifkan program-program dukungan sosial yang membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Yang ketiga, peningkatan layanan sosial. Meningkatkan aksesibilitas layanan sosial dan kesehatan bagi anak-anak yang berisiko ditelantarkan. Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan inklusif bagi semua anak. Yang ketiga, peningkatan layanan sosial. Meningkatkan aksesibilitas layanan sosial dan kesehatan bagi anak-anak yang berisiko ditelantarkan. Yang kedua itu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan inklusif bagi semua anak. Yang keempat, ada penegakan hukum, menerapkan undang-undang yang melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi kepada orang tua yang menelantarkan anak. Memastikan bahwa kasus penelantaran anak ini ditangani dengan serius oleh pihak berwenang. Yang terakhir, ada program kesejahteraan anak. Mengembangkan program-program kesejahteraan anak yang fokus pada pemberian dukungan finansial, makanan, dan tempat tinggal bagi anak-anak yang membutuhkan. Mengadakan program rehabilitas bagi anak-anak yang telah mengalami penelantaran untuk membantu mereka pulih secara fisik dan emosional. Secara keseluruhan, tanggung jawab orang tua tidak hanya membentuk individu yang sehat dan berprestasi, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Dengan memahami dan menjalankan tanggung jawab ini, orang tua dapat membantu menciptakan generasi yang memiliki karakter kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.